kamu tunggu sebentar. Dia ambil sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Lalu kemudian dia bilang sama Pak Darsu temannya ini, Darsu, ini buat kamu aja. Dikasih itu. Dikasih. Keluarga terdekat. Jadi waktu itu ngaji di Pondok Cabe namanya Pak Darsu. Beliau orang Bandung dan ngontrak di Bandung itu setahun 7 juta dok. Saya nggak tahu kalau di Jakarta itu berapa biaya kontrak biasanya. Per tahun. Per tahun. Dia kurang lebih mungkin tergantung kontrakannya, tapi katanya 10 sampai 12 juta lah. Setahun. Kurang lebih. Kontrak. Nah ini Pak Darsu nih 7 juta. Dia udah belajar tentang ayat ini. Dia sudah mentadaburi ayat ini. Lalu kemudian pada saat itu dia mengatakan, ya Allah, ini kontrakan aku udah berapa minggu lagi udah habis, aku harus perpanjang. Tapi baru terkumpul uang 2 juta, uangnya nggak terkumpul-terkumpul. Waktu itu ada adik dari ayah kandungnya, berarti paman itu datang dan waktu itu nangis-nangis tuh. Ini kisah nyata, true story. Nangis-nangis gitu kan, karena pamannya mau diancam dibunuh sama orang, punya hutang 2 juta. Kalau hari itu nggak bayar, diancam mau dibunuh sama orang. Lalu datang nih kepada Pak Darsu nih, dok, gitu, yang harusnya dia lebih butuh karena uangnya pun masih kurang untuk perpanjangan kontrak. Akhirnya begini. Ya Allah, kayaknya paman saya lebih butuh, lebih mendesak. Apa boleh buat saya mau perpanjang kontrak juga? Nggak cukup uangnya, 2 juta ini dikasih 100% kepada pamannya. 100% malah ya. Akhirnya dok, dia tambah bingung, linglung. Dan pada saat dia linglung ya mungkin dia coba healing, jalan-jalan ke Taman Kota Bandung sambil nyanyi lagu Haji Roma Irama. Gitu ya. Kira-kira lagunya gimana dok? Lagunya gini nih. Kini aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Pokoknya begitu dok. Ya ini bercanda aja teman-teman. Ya. Jadi ini dengan izin Allah. Akhirnya ada teman lamanya, sangat dekat sekali. Udah lama nggak ketemu, temennya ini orang sukses, orang kaya, ini kisah nyata. Lalu dilihat, ya Allah, Darsu, dia bilang, ini teman kamu udah lama kita nggak ketemu, dipeluk. Cuman karena dilihat Pak Darsu ini kayak banyak persoalan gitu kan, dia akhirnya, ayo kita makan dulu ya, aku mau traktir gitu kan. Akhirnya dikenyangin dulu perutnya. Udah selesai di traktir gitu kan, baru ditanya, kamu ada persoalan apa? Cerita sama temenmu. Kita udah lama nggak ketemu. Akhirnya dia jujur, dia mau perpanjang kontrak. Tadinya punya uang 2 juta, tinggal cari kekurangannya saja. Tapi ini dia nggak punya uang sama sekali. Akhirnya ya dia bingung. Kata temennya begini, mungkin ini jalan Allah dan saya nggak percaya dengan adanya kebetulan. Ini pasti jalan Allah. Dia bilang, Darsu, kita ini sahabat dekat. Saya punya 3 rumah di Bandung yang tidak terpakai. Tolong jangan tolak ini dari temanmu. 3 aset rumah ini nggak terpakai. Kamu lihat dulu rumah A alamat A, rumah B alamat B, rumah C alamat C. Kamu lihat dulu mana yang kamu suka. Ini kisah nyata. Akhirnya waktu itu Pak Darsu ya survei lah dengan istrinya rumah A alamat A. Ketika datang ke rumah A alamat A, itu rumahnya gede banget. Ada kolam berenang. Langsung ternganga mulutnya. Ya Allah gitu kan, rumahnya gede banget. Kata istrinya, Pak, enak banget ya kalau kita tinggal di rumah ini. Rumahnya gede banget, ada kolam berenang. Pak Darso nggak respon. Lo kenapa Pak? Bapak nggak senang tau tinggal di rumah seperti ini? Bukan nggak senang Bu, kalau tinggal di rumah sebesar ini nanti bayar listriknya gimana? Ternyata dia mikirin bayar listrik. Rumah ini nggak cocok. Rumah B, alamat B, dia survei rumahnya gede juga, tapi nggak sebesar rumah yang pertama. Rumah C di perumahan dia standarnya mungkin kurang lebih 10 kali 20, cukup besar juga. Kata Pak Darso, Bu, kayaknya rumah ini yang paling cocok buat kita. Ketemu sama temannya tadi yang orang sukses ini, orang kaya, Allah kasih rezeki. Temennya bilang, kamu udah survei sama istri, udah, kamu pilih yang mana, rumah A, B atau C? Kayaknya paling cocok rumah yang C. Yang benar? Iya, aku udah yakin. Kira-kira mau berubah nggak? Enggak. Saya kasih pilihan lagi, mau berubah pikiran nggak, mau ganti lagi nggak? Enggak. Ya udah, kalau yakin kamu tunggu sebentar. Dia ambil sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Lalu kemudian dia bilang sama Pak Darsu temennya ini, Darsu, ini buat kamu aja. Dikasih itu.
dikasih. Ini buat kamu aja. Kalau kamu nanti punya rezeki, kamu tinggal balik nama atas nama kamu. Ya Allah, maka inilah yang disebut dengan rezeki dengan jalan keajaiban. Jadi rezeki itu kan, Dok, kita bisa dapatkan karena kita bekerja, karena kita berbisnis, lalu kita dapatkan rezeki, betul nggak? Betul. Yang kedua, rezeki dengan jalan keajaiban, dengan rezeki dengan jalan kemuliaan. Jalur langit. Dengan izin Dengan izin Allah pasti.